Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi kalau kalian dengar suara aku kecil dan agak berubah karena memang aku habis sakit, so sorry kalau suara aku nggak kencang seperti biasa ataupun berbeda ya. Karena memang memasuki tahun baru, aku justru masuk juga sakit gitu ya, masuk ke dalam kondisi yang nggak sehat. Oke, tapi it is what it is. Oke, aku harus menyelesaikan berapa pekerjaan aku. Oke, so aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang perasaannya dia saat ini ke kamu. Jadi pembacaan ini timeless, bisa terjadi kapan aja ya. Entah dianya dianya yang Gemini, ini untuk Gemini ya, dianya yang Gemini atau kamunya yang Gemini. Oke, kita lihat energi kalian bermain seperti apa ya. Dan kalau kamu yang counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Jadi pembacaan aku akan sedikit berbeda dari tarot reader lainnya. Jadi mohon kamu pahami. Dan di sini aku nggak pakai tarot kemungkinan, namun aku pakai charm seperti kamu lihat di sini. Aku udah siapkan banyak ya, jadi aku bakal baca sesuai dengan simbol atau sign-sign yang keluar dan aku ambil dari dalam tempat aku ini, tempat charm aku. Oke, jadi kita lihat perasaan dia saat ini sama kamu. Aku ngerasain ada untuk Gemini ya, saat aku mulai ini mungkin aku ngerasain energi yang seperti kamu berusaha dengan seseorang yang udah lelah, udah capek untuk menangis ya. Entah kamu yang capek untuk menangis ataupun dia ya, kalian dalam posisi yang memang kurang begitu bagus, terutama di awal tahun ini. Kenapa? So kita lihat energinya di sini yang bermain seperti apa. Hey, untuk kami Oke, ada ring di sini seperti kamu lihat ya, ada cincin, ada balerina, lalu ada clouds, ada Y, O, 4 dan E, lalu ada angka 7. Oke, jadi ini tentang hubungan yang udah berkomitmen memang, atau hubungan yang kalian udah menikah atau mengarah ke pernikahan. Aku ngerasain ada energi aku ngerasain bukan sebuah keraguan-raguan sebenarnya. Aku ngerasain justru energi yang memang melepaskan keegoisan kalian masing-masing ya. Jadi kamu bisa berurusan dengan orang yang punya O, E, dan Y di namanya ya, atau dia lahir di tanggal 4 atau tanggal 7, atau dia lahir di tanggal 22, atau dia lahir di tanggal 3 ataupun 4. Oke, atau tanggal 25 juga bisa ya. Jadi ataupun tanggal 16. Jadi di sini terlihat sekali memang seseorang sedang nggak terlalu bisa banyak berpikir ya tentang emosi dan perasaan dia sama kamu. So that's why dia memilih untuk, aku ngerasain kalian berdua sama-sama menarik diri. Karena seseorang di sini nggak mau menilai terlalu cepat, terlalu dini. Karena kalau kalian berdua menilai terlalu dini, kalian akan menyesali. Karena aku melihat yang terjadi adalah untuk melepaskan ego nggak baik untuk kalian. Karena hubungan kalian sedang naik level ya, sedang naik ke arah yang serius kak. Bukan hanya secara keinginan, namun ibaratnya ini sudah keinginan kamu bersama pasangan untuk serius. Jadi ibaratnya planet Saturnus ya, yang bakal masuk di sekarang di 8th house-nya kamu ya, Gemini, di Capricorn, dan nanti bakal masuk ke Aquarius yaitu 9th house-nya kamu. Di situ bakal ngasih lihat energinya bakal jauh membaik. Kenapa? Karena Saturn bakal keluar dari energi yang sedikit memberatkan kamu, terutama dalam pernikahan. Jadi semua ini terjadi untuk bukan untuk. Maksud aku di sini yang terjadi adalah hasil dari keinginan kalian berdua. Jadi kamu ingin sesuatu yang serius, dia ingin serius, dan inilah kunci dari keseriusan itu. Kalian harus yang namanya diberikan kesempatan untuk healing, untuk yang namanya melepaskan keegoisan kalian, meninggalkan hal-hal yang gak perlu dan gak penting ya. Sih ada flower, ada tail, lalu ada
mermaid, dan angka 6 atau 9 dan huruf E. Di sini aku ngeliat sebagai energi yang cukup kencang karena E muncul 2 kali. Jadi di sini aku ngeliat sebagai energi exit, energi keluar dari expectation kamu, keluar dari harapan kamu, keluar dari energi masa lalu kamu. Karena aku ngeliat Gemini, kamu mungkin udah ngepasin mantan kamu gitu ya, cuman kesakitannya masih kamu rasakan dan itu berdampak ke hubungan kamu sekarang. Jadi istilahnya kamu ingin serius sama pasangan, cuman kamu takut kesakitan yang sama terulang lagi ataupun dia yang rasakan kayak gini. Jadi kalian berdua malah kayak menahan diri gitu ya, kayak takut bakal terulang lagi, padahal nggak akan pernah terulang kalau kalian berdua udah benar-benar ikhlas melepaskan. Dan inilah kuncinya aku ngeliat di Januari ini, terutama sampai akhir Januari ya, kalian bakal ada kejelasan. Dan terutama memasuki tanggal 18 bulan ini, terutama untuk Gemini ya, kamu bakal melihat seseorang yang memang untuk kamu serius berkomitmen, gak akan pakai lama. Dia akan serius sama kamu, dia akan mendatangi kamu dengan serius. Aku gak mau lagi kayak gini, aku gak mau lagi kayak gitu, aku udah ngelepasin yang gak perlu dan gak penting, aku ingin memulai hidup baru bersama kamu. Itu yang terjadi, itu yang aku lihat. So that's why kenapa ini semua terjadi adalah bentuk untuk persiapan kalian berdua yang sebenarnya kalian inginkan, kalian minta, kayak apakah dia orang yang tepat Tuhan, apakah dia orang yang sesuai ya terhadap pemilik semesta ini. Dan inilah jawabannya gitu. Jawabannya bukan untuk kalian pisah, namun untuk kalian menguatkan fondasi hubungan kalian berdua. That's it ya. Ada energi memang benar-benar saat-saatan masuk ke Aquarius ya. Akhir bulan ini seseorang bakal menyesali perbuatannya dia, dimana aku ngerasain energi seseorang yang sudah berpikir terlalu dini ya. Jadi sebelum ini dia berpikir terlalu menilai secara sepihak, kamu itu begini, kamu begitu. Dan saat memasuki atau udah sekarang terasa ya, dia ngerasa dia salah. Seseorang ngerasa dia salah, cuman dia bingung memulainya dari mana, dan ego dia sedikit kena di sini. Jadi dia memulainya agak cukup sulit. Aku ngeliat dia udah ngerasain sekarang, cuman nanti saat akhir bulan itu bakal makin kencang ke dia. So perasaan dia ke kamu, penyesalan dia udah mulai timbul sekarang, dimana dia mengira ya kamu nggak serius, kamu nggak berkomitmen sama dia, kamu main-main sama dia ya. Namun dia ngeliat ternyata kamu sesayang itu sama dia, kamu sangat peduli sama dia. Ada rainbow ya, seperti akhir sebuah badai akan ada pelangi. Angka 5 ada V dan angka 3, lalu ada cloud lagi, awan atau white flower, tadi ada black flower. Dan ini ada energi Aquarius. Sorry aku bilang tadi, saat Saturn masuk Aquarius itu akan jauh membaik energinya, terutama juga saat Sun masuk Aquarius. Sepertinya nanti bulan 2 untuk Vedic Astrology itu bakal jadi conjunction Sun dan Saturn ya di 9 house-nya kamu. Aku ngeliat kamu bakal punya kesempatan untuk lebih dekat, lebih mesra, dan bicara banyak hal, dan akan menuntun ini aku lupa ya, Citrin kalau nggak salah ini ya, kristal Citrin, dan ini Leontin. Dan aku ngeliat bakal ada kejelasan dalam artian kalian sebenarnya salah paham di sini, miskomunikasi kalian yang sangat buruk di sini sebelumnya. Dan Saturn bakal membantu kalian untuk bicara dari hati ke hati. Memang kalian harus pokoknya kalau kalian mengarah ke suatu perdebatan di dalam handphone, dalam chatting atau telepon, aku saranin untuk jangan dilanjutkan pembicaraan itu sampai kalian ketemu langsung. Jadi aku ngeliat di akhir Januari atau di Februari kalian bisa bertemu ya, dan kalian bicara satu sama lain, dan di situ kalian bakal mengerti satu sama lain. Ternyata dia salah menilai kamu dan kamu salah menilai dia. Cuman aku ngeliat karena kita fokus ke perasaan dia saat ini, jadi aku ngeliat dialah yang lebih merasa bersalah sekarang, karena aku ngeliat dia terlalu cepat menilai. Dan kecenderungan kenapa dia menyesal karena dia orang yang sulit untuk minta maaf, dan dia misalnya dia yang laki-laki ya, dia ego dia bakal kena sekali gitu. Namun harus diakui ya,
bersama kamu itu perasaan dia, emosi dia jauh lebih baik, bahagia dia menemukan kebahagiaan yang dia cari selama ini. Dia ngerasain nggak pernah dia ketemu seseorang seperti kamu. Itu yang membuat dia nggak bisa berpikir jernih saat dia bersama kamu. Dan ada Rabbit di sini muncul. Seperti kalian tahu, Sio tahun ini adalah Rabbit, nanti juga masuk saat perayaan Imlek tanggal 22 ya di Sio zodiak Cina ya. Jadi aku ngeliat di tahun Rabbit ini justru membawa keberuntungan untuk kamu, kelinci ya, untuk Gemini gitu loh ya. Jadi ibaratnya percintaan kamu bakal sangat jelas, keuangan kamu juga jauh membaik, komitmen, semakin kamu berkomitmen setia dengan pasangan kamu, begitu juga dia setia dengan kamu. Perjalanan karir, keuangan kalian juga bakal mulus sepanjang tahun ini sampai Sio tahun depan lagi dimulai sih. Jadi perasaan dia saat ini sama kamu ya, jadi aku bilang sebesar itu, sesayang itu ya. Hanya aja penyesalan membuat dia agak malu untuk mengakui. Dia agak malu di sini. Dia ngerasa ya aku kayak gini loh, kayak ya aku tahu aku salah, tapi kan kamu harusnya nggak gitu. Dia pengen ngomong itu tapi dia nggak bisa, kayak tertahan di sininya loh gitu ya. Dan ini pembelajaran besar bagi dia, mau dia sedewasa pun, setua apapun dari kamu ataupun sebaliknya. Dia memahami kalau semarah apapun, seemosi apapun dia bersama kamu ya, rasa sayang dan cinta dia nggak pernah habis, nggak pernah hilang, dan selalu ada ya. Dan dia nggak bisa apa-apa selain menuju kamu. So dia pengen tuh kamu merasakan itu. Namun aku ngerasain justru kamu juga merasakan hal yang sama. Kamu tuh merasakan hal yang sama di sini, cuman karena waktu dan keadaan saat ini yang Saturn masih di 8th house-nya kamu Gemini, so that's why ya. See ada energi Cancer, ada energi sorry pedunas, ini Taurus ya kalau aku nggak salah, ada huruf S, angka 7. Tahun ini numerologinya 7 ya, sih 7 lagi. So ini adalah tahunnya kamu Gemini, dan ada Cancer K, dan ada N, huruf N, J, dan ada Wands atau tongkat di sini sih. Angka 5 juga muncul. Jadi di sini terlihat sekali keajaiban bakal terjadi dalam hidup kamu sepanjang 2023 ini. Dimulai memang saat akhir Januari, bukan dari tahun baru tanggal 1 kemarin, bukan ya, namun di akhir Januari ini. Kayak terutama bakal menjadi puncaknya kalian bisa berkomitmen atau menikah memang saat Sun transit di Cancer itu pertengahan tahun ya. Kayaknya sekitar Juli Agustus kalau secara Vedic astrologi. Namun kalau untuk Western itu kayaknya Juni Juli ya, aku nggak tahu karena aku lebih fokus ke astrologi Vedic ya gitu. Jadi kalian bisa berkomitmen di bulan tersebut sih. Jadi aku ngelihat pertemuan yang bakal mengarahkan ke arah cinta dan kasih sayang yang kalian syukuri seumur hidup, dan dia akan sangat, dia nggak lagi menyesali sebagai bentuk dia benci atau gimana. Dia menyesalinya kenapa harus terjadi gitu ya. Namun di satu sisi dia bersyukur karena kalau nggak kayak gini kalian nggak akan mantap untuk hati kalian satu sama lain, menginginkan cinta, menginginkan kasih sayang. Karena aku ngeliat keseriusan, komitmen dia nggak perlu kamu ragukan. Jadi kalau nggak resonate untuk kamu, mohon jangan untuk dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Okay, so that's it ya. Dan aku pengen lihat lagi yang terakhir. Hey, sih ada pearls dan ada apple atau apel sih. Pearls atau mutiara di sini dan apel di sini muncul. Si pearls ini kasih lihat banget yang kamu rasa ini adalah obstacle atau tantangan yang nggak bisa kamu lewati bersama dia, justru kalian bisa lewati dan kamu dengan dia bakal sangat bersyukur. Apel ya, apel itu adalah buah yang bisa dibilang sejarahnya besar banget. Mulai dari keagamaan yang melihat sebagai apel sebagai buah yang
bukan apel, maksudnya adalah kan keagamaan apa dimana munculnya hukum gravitasi itu karena sebuah apel jatuh di kepala seorang researcher atau peneliti, ya aku lupa namanya siapa, Newton ya, atau kalau aku nggak salah. Dan apel juga memiliki, aku nggak tahu kenapa aku ngerasain apel itulah buah yang dimakan oleh salah satu cerita di dalam keagamaan, sejarah di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasain itu buah apel. Mungkin nggak ada penjelasan itu atau yang bilang itu adalah buah apel, cuman aku ngerasain itu kemungkinan besar seperti buah apel, ya. Dan seperti kami tahu juga cerita Putri Salju yang apel juga, yang beracun juga dimakan oleh dia sih. Jadi ibaratnya terlihat seperti sebuah kehancuran hubungan kamu, seperti dia terlihat seperti sesuatu yang buruk terjadi, namun sebenarnya itu adalah sebuah kelahiran baru, adalah sebuah puncak dari yang bakal menjadi sejarah besar dalam hidup kamu sih, ya, bakal menjadi tonggak yang bakal kamu syukuri, dimana karena inilah kamu ngerasa yakin dan percaya kalau hubungan kalian bakal jauh lebih baik ke depan. Dan saat kalian masuki pernikahan itu kayak nggak ada masalah lagi gitu. Jadi aku melihat akan ada perayaan, terutama untuk kamu Gemini. Selamat tahun ini bagi kalian yang belum benar-benar menikah akan menikah, berkomitmen. Dan bagi kalian yang single, aku ngerasain bakal ketemu orang baru. Okay, so dan waktunya sama seperti aku bilang tadi, di sekitar akhir Januari ini, atau kalau paling lambat di masa Juni atau Juli Agustus nanti. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.